Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dikisahkan hadis ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasaknya. Fata'ajjabatil malaikah. Kemudian malaikat takjub atas penciptaan alam semesta ini. Kemudian setelah itu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat kepada Allah ketika penciptaan alam semesta ini? Malaikat bertanya, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal." Kata malaikat kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, apakah ada penciptaanmu yang lebih dahsyat dibandingkan alam semesta, terutama gunung?" Kemudian Allah menjawab, "Ada. Yang lebih dahsyat daripada penciptaanku, yang lebih kuat daripada penciptaanku, gunung ini adalah besi." Sampai di sini malaikat selesai? Tidak. Bertanya lagi. Pertanyaan yang serupa ditanya, "Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid." Apakah di antara penciptaanmu ada yang lebih kuat dibandingkan gunung? Kemudian kata Allah, ada, yaitu besi. Kemudian bertanya lagi, apa yang lebih kuat daripada besi? Terus sampai kemudian bertanya dan bertanya. Kata Allah, ada. Yang lebih kuat dari besi adalah api. Ada lagi, ada. Apa? Ada yang lebih kuat daripada api adalah angin yang bersemilir. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kemudian bertanya lagi, apa yang lebih kuat daripada angin yang bersemilir? Jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, "Na'am, inna bani Adam yatasaddaq biyamini yukhfiha min shimalihi." Ada, kata Allah, yang lebih kuat daripada api, yaitu anak Adam, seorang manusia yang ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tapi tangan kirinya tidak mengetahui atas apa yang dia lakukan oleh tangan kanannya. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmah yang besar. Apa itu? Adalah al-ikhfa. Adalah menyembunyikan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita rasakan betul manfaat daripada media sosial semakin kuat. Manfaat media sosial banyak kita rasakan. Tapi satu sisi ada kemudorotan yang kita laksanakan di media sosial itu. Apa itu? Keterbukaan. Jangan sampai media sosial yang kita punya itu menjadi mudarat, menjadi hal yang negatif, mendatangkan kepada kita semua. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita share, kita upload, kita foto, kita umumkan, dan itu tidak menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, min alamatil ikhlas, di antara ciri daripada ikhlas seseorang melakukan amal kebaikan adalah al-ikhfa atau al-hirsu al-ikhfa. Menyembunyikan sekuat tenaga dalam melakukan kebaikan. Apapun yang kita lakukan kebaikan yang bersifat mengajak atau mendatangkan cinta Allah, cinta Rasul sesama manusia, maka senantiasa rukun yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai semua orang tahu, jangan sampai kita ingin dipuji, ingin disebut, ingin terkenal karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah begitu, maka niat ikhlas kita akan gugur. Kalau sudah niat ikhlas akan gugur, maka tidak akan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim dimanapun Anda berada, banyak juga kisah-kisah para ulama yang menceritakan terkait dengan ikhfa ini, menyembunyikan kebaikan. Ada dulu di kalangan salafus soleh, kalangan sahabat,
Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan beliau-beliau. Itu cucunya berarti Sayyidina Ali, namanya Ali bin Husain. Itu di kampungnya terkenal ketika hidupnya dia orang yang pelit, orang yang mendit, yang kikir, buntut kasiran kalau kata orang Sunda. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, di ujung kehidupannya ketika beliau wafat, barulah tahu ternyata beliau punya anak asuh, anak binaan yang tidak kurang dari 100 ahli bait di Madinah, yang beliau setiap hari selalu memberikan sedekah dan kebaikannya kepada mereka. Ini salah satu contohnya. Ada lagi juga sahabat Rasul yang ketika apa? Bukan sahabat Rasul ya, salafus saleh. Yang ketika beliau selalu melakukan salat qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu sejak sepertiga malam sudah bangun, bahkan lebih banyak bangunnya dibandingkan tidur setiap malam. Namanya adalah Sariyah Ar-Rabi' bin Hutsaim. Beliau ini setiap malam tahajud, melaksanakan qiyamul lail. Bangun, bahkan lebih banyak bangunnya dibandingkan tidurnya. Tapi lihat yang beliau lakukan adalah tidak pernah terdengar gerakan ataupun suara tetangga, ya, suara yang dikeluarkan ketika beliau sholat sampai kemudian tetangganya terbangun atau terganggu. Sampai kemudian ketika menjelang subuh pun beliau begitu pelan-pelan melaksanakan sholat. Agar apa? Apa yang beliau lakukan tidak diketahui oleh tetangganya ataupun orang lain. Ma'asyiral muslimin, inilah salah satu gambaran daripada yang dicontohkan dalam hadis tadi dan para salafus saleh, orang-orang yang telah mendahului kita, bagaimana mereka al-hirsu, begitu senantiasa menjaga, sejaga-jaganya agar hatinya senantiasa ikhlas, yaitu tidak mengumbar kebaikan, mengumumkan kebaikan yang pernah dia lakukan selama kehidupan di alam dunia ini. Terlebih zaman media sosial, kita harus jaga hati kita. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, Allah menjaga, Allah menerima dan membalas, sampai kemudian itu semua menjadi investasi kebaikan kita, pahala kebaikan kita di akhirat dan kebaikan kita di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ini? In tubdus shadaqat. Kalau kita bersedekah orang lain lihat itu baik, tapi kita harus siap menjaga hati kita agar senantiasa ikhlas mengharap ridha Allah. Tapi ada yang lebih baik, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kita memberi bersedekah orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik dan akan menjadi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kita lakukan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita tergolong menjadi pribadi-pribadi yang ahli kebaikan, ahli ibadah, yang hanya kita dan Allah tahu, sampai kemudian betul-betul ketika kita ibadah kita diniatkan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.